Kampus Sumedang. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai kelainan pada kehamilan, yaitu tentang plasenta previa. Dengan waktunya yaitu sekitar 20 menit ya Bu. Sebelumnya, ibu-ibu apakah ada yang sudah mengetahui plasenta previa itu apa? Belum, saya belum. Baik, kalau begitu ibu-ibu bisa sambil melihat ini ya. Nah, sambil saya jelaskan, ibu-ibu bisa sambil melihat. Jadi, plasenta previa itu adalah plasenta yang letaknya abnormal ya ibu-ibu. Kan biasanya plasenta itu letaknya berada di atas rahim, di atas dinding rahim. Nah, namun plasenta previa ini biasanya berada di bawah rahim. Nah, lalu ada penyebab dari plasenta previa itu, yaitu sebenarnya penyebab plasenta previa itu belum diketahui secara pasti. Namun biasanya itu dikarenakan adanya infeksi bekas kuretase atau bekas sesar. Nah, ya. Lalu plasenta previa juga dikelompokkan menjadi beberapa tipe. Nah, yaitu di sini ada, ibu-ibu bisa sambil lihat, di sana juga ada gambarnya. Ada plasenta previa totalis, yaitu plasenta yang seluruhnya menutupi jalan lahir. Lalu ada plasenta previa lateralis, yaitu hanya sebagian yang tertutupnya. Nah, lalu ada plasenta previa parsialis, yaitu apabila sebagian pembukaan tertutup oleh jaringan plasenta. Nah, lalu ada plasenta previa marginalis, yaitu plasenta yang letaknya berada di pinggir dinding rahim. Nah, ibu-ibu tahu kan plasenta itu apa? Bali. Nah, iya betul. Nah, sebelumnya apakah ibu-ibu sudah mengerti mengenai pengertian dan penyebabnya? Mengerti. Nah, baik, kalau begitu kita lanjut ya dengan tanda dan gejala dari plasenta previa itu. Nah, tanda dan gejalanya itu yang pertama biasanya terjadi perdarahan pada vagina. Lalu perdarahannya itu terjadi berulang dan biasanya keluar darahnya itu merah segar. Nah, biasanya juga terjadi anemia karena biasanya darah yang dikeluarkan itu banyak. Lalu timbul perlahan-lahan, biasanya terjadi saat hamil di trimester ketiga. Jadi antara 7 sampai 9 bulan. Nah, lalu denyut jantung janin ada. Nah, lalu ketika dilakukan pemeriksaan dalam teraba jaringan plasenta atau bali itu. Nah, lalu penurunan kepala tidak masuk ke pintu atas panggul. Nah, lalu biasanya yang harus dilakukan bila ibu hamil mengalami plasenta previa itu adalah bed rest total atau istirahat total. Lalu yaitu untuk mencegah bayi lahir prematur dan sebaiknya ibu memperhatikan kebutuhan gizi ibu hamil. Maka dari itu, ibu harus memakan makanan yang bergizi seperti yang banyak protein. Lalu juga ibu harus sering mengontrol kehamilan ibu ke bidan atau dokter kandungan. Nah, apakah ibu-ibu sudah mengerti? Apakah ibu-ibu ada yang ingin dipertanyakan? Ada Bu. Jadi saat terjadi perdarahan, misalkan aku nih nanti terjadi perdarahannya pas usia 7 atau 8 bulan. Itu kan kondisinya pasti masih di rumah ya. Nah, terus terjadi perdarahan, jadi apa yang harus saya lakukan? Nah, sebaiknya jika terjadi perdarahan di rumah, ibu harus segera datang ke pelayanan kesehatan seperti ke bidan atau ke dokter. Itu harus segera mungkin, jangan dibiarkan terlalu lama. Saya mau tanya, Neng,
Kan tadi dijelaskan bahwa klasifikasi plasenta pada ibu hamil itu ada beberapa. Nah, kira-kira plasenta previa yang mana yang dapat melahirkan secara normal? Baik, yang saya ketahui setelah saya membaca, plasenta previa lateralis itu bisa melahirkan secara normal karena letak plasentanya itu berada di pinggir dan tidak terlalu menutupi jalan lahir sehingga dapat dilakukan secara normal. Baik. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Tampaknya ibu-ibu sudah mengerti dengan pematerian yang telah saya sampaikan. Nah, saya ingin mengulanginya lagi ya Bu. Apa sih plasenta previa itu? Plasenta previa itu letaknya abnormal sehingga menutupi jalan lahir. Oh iya, betul. Nah, mungkin sekian penyuluhan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam